Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian dari fokus IPA yang kedua. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya hanya 10 soal saja. Kemudian untuk mata pelajarannya, tentu ini adalah IPA dengan materi adalah sistem pencernaan. Kemudian mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah yang A adalah beras, kemudian jagung, daging, dan susu. Yang B adalah beras, jagung, kentang, dan telur. Sedangkan yang C adalah gandum, sagu, biji-bijian, dan ikan. Yang D adalah beras, jagung, gandum, dan sagu. Yang E adalah beras, jagung, gandum, dan buah-buahan. Nah, jadi pertanyaannya adalah sumber karbohidrat. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, nah jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu beras, jagung, gandum, dan sagu. Nah, penjelasan singkatnya, jadi contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat di antaranya yaitu beras, jagung, gandum, sagu, buah-buahan, biji-bijian, dan kentang. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa karbohidrat itu di dalam makanan itu ada yang tingkatnya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, namun di sini pertanyaannya adalah sumber karbohidrat, berarti ini adalah karbohidratnya yang lebih tinggi. Nah, makanya di sini ada juga makanan yang memiliki karbohidrat yang rendah, yaitu ada daging, kemudian ada ikan, ada telur, sayuran, dan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga untuk karbohidratnya ada beberapa yang terdapat ya, seperti apel, jeruk, pir, dan stroberi. Nah, jadi di sini makanya yang tepat adalah beras, jagung, gandum, dan sagu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, urutan sistem pencernaan pada manusia adalah A. Mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang B adalah mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, lambung, dan anus. Yang C adalah mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, anus, dan usus besar. Yang D adalah mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Yang E adalah mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, untuk soal nomor 2 ini pertanyaan yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini pertanyaan yang tepat adalah yang A, yaitu mulut, kemudian adalah kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan anus. Nah, untuk soal nomor 2 ini saya rasa teman-teman juga udah tahu nih bagaimana cara teknik menjawabnya. Jadi untuk sistem pencernaan itu pasti di awalnya ada mulut, kemudian yang terakhirnya adalah anus. Nah, setelah mulut pasti ada kerongkongan. Nah, di sini itu ada tulisannya tenggorokan. Nah, jadi di dalam sistem pencernaan itu kita tidak menggunakan yang namanya tenggorokan. Kita biasanya menggunakan kerongkongan atau esofagus. Nah, jadi tentunya ini jawabannya yang A. Di sini kita lihat penjelasan singkatnya. Jadi saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus, dan kemudian ada usus besar dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, kemudian hati, dan ada kandungan empedu. Nah, di sini secara lebih bukan detail sih, tapi ini perjalanannya. Ini ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kelenjar pankreas, kelenjar hati, kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah yang A adalah amilum, yang B adalah vitamin, yang C adalah lemak, sedangkan yang D adalah karbohidrat, yang E adalah protein. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat adalah Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah yang B adalah vitamin. Oke, di sini ada penjelasan singkatnya. Jadi zat makanan yang tidak mengalami pencernaan yaitu vitamin dan mineral. Vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Nah, jadi silakan diperhatikan. Jadi ini adalah
makanan yang tidak diproses lebih detail melalui pencernaan. Nah, yang A ini amilum. Amilum ini tentu dia akan mengandung karbohidrat juga, jadi perlu dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian yang C, lemak juga perlu diubah atau dipecah, karbohidrat sama protein juga perlu diproses dalam pencernaan. Sedangkan vitamin, kemudian ada mineral, kemudian air itu biasanya langsung dicerna oleh tubuh kita ya, tanpa melalui proses yang namanya proses pencernaan di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, tabel data berikut yang benar antara zat makanan dan hasil pencernaannya sehingga dapat diserap oleh tubuh adalah, ini ada tabelnya yaitu zat makanan, kemudian hasil pencernaan. Yang A adalah karbohidrat, itu diubah menjadi asam arang, kemudian yang B adalah lemak, yaitu glukosa. Yang C adalah protein, yaitu asam amino, yang D adalah mineral atau gliserol. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan yang soal nomor 3 yang tadi ya. Oke, sekarang jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah, jadi jawaban yang tepat tentu adalah yang C, yaitu protein yang akan diubah menjadi asam amino. Di sini kita lihat penjelasannya. Jadi kita mulai dari protein. Protein itu adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur CHON, dan beberapa jenis protein mengandung unsur S dan P. Komponen dasar dari protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut asam amino. Berikutnya di sini ada lemak. Jadi untuk lemak itu adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Komponennya adalah asam, lemak, dan gliserol. Berikutnya di sini ada unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam air liur manusia terdapat enzim Phthalin yang bertugas untuk A. menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan yang B adalah memecah protein menjadi asam amino, yang C adalah merombak peptida menjadi asam amino, yang D adalah mengubah amilum menjadi maltose. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengubah amilum menjadi maltose. Nah, sekarang kita lihat penjelasan singkatnya. Penjelasan singkatnya di sini, enzim Phthalin berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltose dan glukosa. Kita lihat lagi penjelasan singkatnya. Enzim Phthalin termasuk dalam golongan enzim amilase yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan ini terjadi melalui proses biokimiawi untuk menghasilkan zat gula, oligosakarida, dan maltosa. Gula ini kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Berikutnya di sini ada enzim Phthalin sendiri merupakan jenis enzim yang sama dengan enzim amilase, hanya saja enzim Phthalin tempatnya bekerja di dalam mulut, jadi lewat awal. Nah, sedangkan enzim amilase secara khusus hanya diproduksi oleh pankreas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi pertanyaan yang benar mengenai gangguan pencernaan dan penyebabnya adalah A. Ini ada sembelit, itu adalah kekurangan makanan yang berserat. Yang B ada diare, yaitu kelebihan asam lambung. Sedangkan yang C adalah gastritis, yaitu iritasi pada dinding kolon. Sedangkan yang D adalah ulkus, yaitu adanya racun yang dikeluarkan bakteri. Nah, kira-kira ini untuk pertanyaan nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang 6 ini pertanyaan yang tepat atau jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sembelit, yaitu kurangnya makanan yang berserat. Sekarang kita lihat penjelasan singkatnya. Nah, di sini kita pola makan yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi makanan yang minim gizi dan kurang asupan serta dipercaya menjadi penyebab sembelit yang paling sering. Berikutnya di sini diare disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Kemudian ada alergi makanan, kemudian ada efek samping dari obat-obatan tertentu. Di sini kemudian ada infeksi bakteri, virus atau parasit. Kemudian ini penyakit usus. Kemudian ada yang juga dikatakan pasca operasi batu empedu. Di sini untuk gastritis yaitu juga dikenal sebagai iritasi lambung atau radang lambung yang bisa muncul secara tiba-tiba dan dalam waktu yang relatif lama. Penyebab gastritis yang pertama adalah infeksi bakteri.
Oke, berikutnya adalah penyakit ulkus. Ini terjadi ketika asam pada saluran pencernaan menggerogoti permukaan bagian dalam lambung atau usus kecil. Akibatnya, asam dapat menimbulkan luka terbuka atau ulkus yang menyakitkan dan berisiko menyebabkan pendarahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, jadi soal nomor 7, perhatikan gambar. Berikutnya ada pertanyaannya adalah bagian yang berperan sebagai tempat penyerapan sari makanan terjadi di nomor A, C, B, D, C, E, D, dan F. Nah, kira-kira ini perhatikan gambar, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah Oke, jadi pertanyaan yang tepat, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu yang bagian E. Nah, jadi di bagian E itu bisa disebut sebagai usus halus atau intestinum. Ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, di soal sebelumnya atau di soal yang di awal-awal ini dibagikan atau dikatakan sebagai sistem pencernaan pada manusia. Jadi selengkapnya kayak gini. Jadi kalau yang pertanyaan yang pertama itu di sini tidak ada rektumnya. Nah, jadi kalau kita urutkan, jadi yang A itu adalah mulut, kemudian yang B adalah kerongkongan atau esofagus, kemudian yang C-nya adalah lambung, kemudian yang D-nya itu adalah usus besar, yang E-nya adalah usus halus, kemudian yang F-nya adalah rektum, sedangkan yang G-nya adalah anus. Nah, jadi ini sistem pencernaan yang lebih lengkap ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nah, penyakit pada sistem pencernaan memiliki gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah kadar air dalam feses banyak, sedangkan yang kedua adalah susah buang air besar, yang ketiga adalah sesak napas, yang keempat adalah menyerang kelenjar ludah, sedangkan yang kelima adalah karena kurang makanan yang berserat. Nah, yang merupakan ciri penyakit sembelit adalah A yang 1 dan 2, sedangkan yang B adalah 2 dan 5, yang C adalah 2 dan 4, yang D adalah 3 dan 5. Nah, kira-kira nomor 8 ini yang benar adalah Oke, jadi yang benar di sini adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Sekarang kita lihat penjelasannya. Jadi, sembelit atau konstipasi terjadi karena usus menyerap terlalu banyak air dari kotoran atau feses. Akibatnya, BAB menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari tubuh. Nah, begini makanan biasa saja bergerak melalui saluran pencernaan agar nutrisinya dapat diserap. Nah, jadi ini adalah yang ditanyakan adalah ciri dari penyakit sembelit. Nah, ciri dari penyakit sembelit itu kan diakibatkan karena kurangnya serat dari makanan. Makanya di sini yang nomor 5 itu bukan termasuk dari ciri-cirinya, tapi itu adalah penyebab dari penyakit sembelit. Jadi makanya nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini kayaknya saya lupa menganimasikan, tapi tidak ada salahnya. Sekarang kita baca pertanyaannya. Denada menguji bahan makanan yang biasa dikonsumsi dengan prosedur tertentu, didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Bahan makanannya itu ada PQRS, sedangkan senyawa pengujinya adalah Lugol, Benedict, Veling A, Veling B, dan Bioret. Nah, sedangkan hasil ujinya adalah biru tua, kemudian ada merah tua, dan oranye, dan ungu. Nah, berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Denada, maka dapat disimpulkan bahwa A adalah bahan makanan V dan Q mengandung karbohidrat dan lemak. Sedangkan yang B, bahan makanan Q dan R mengandung glukosa. Yang C adalah bahan makanan R dan S mengandung lemak dan protein. Sedangkan yang D adalah bahan makanan Q dan S mengandung glukosa dan lemak. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu bahan makanan Q dan R mengandung glukosa. Oke, ini sekarang kita lihat mulai dari Lugol. Jadi Lugol itu adalah salah satu bahan yang kita gunakan untuk menguji apa yang dikandung oleh suatu makanan. Nah, jadi Lugol digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat bila dideteksi Lugol akan berubah warna menjadi biru hitam. Semakin gelap warnanya berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Berikutnya di sini ada Benedict, yaitu Benedict itu Feeling A dan Feeling B adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung glukosa akan berubah menjadi warna merah bata setelah ditetesi Benedict dan kemudian dipanaskan. Nah, berikutnya adalah Biuret atau NaOH dan CuSO4 adalah reagen yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Bahan makanan yang mengandung protein akan berubah menjadi ungu setelah ditetesi Biuret. Berikutnya, Feeling A dan B merupakan reagen untuk menguji makanan mengandung glukosa. Jika positif mengandung glukosa akan berubah warna menjadi merah bata. Nah, uji lemak menggunakan kertas minyak, reaksi positif ditandai dengan berubahnya kertas minyak menjadi transparan. Oke, nah jadi di sini untuk bahan makanan V itu Lugol adalah biru tua. Ini sebenarnya juga benar dia mengandung karbohidrat, tapi yang Q ini kita pakai Benedict itu merah tua itu bukan ya. Jadi kalau dia menggunakan Benedict kemudian dia merah tua berarti yang Q ini juga mengandung karbohidrat, jadi bukan mengandung yang lemak. Nah, jadi kalau kita menguji lemak kita menggunakan ya kayak kertas minyak seperti itu ya. Makanya di sini saya memberi jawabannya itu adalah bahan makanan Q dan R mengandung glukosa. Glukosa itu kan termasuk dari karbohidrat atau hasil pemecahan dari karbohidrat, itu salah satunya adalah glukosa. Nah, di sini juga ada penjelasan singkatnya terkait dengan yang tadi. Jadi ini karena ada beberapa perbedaan antara Benedict dengan Feeling ya. Oke, ini terdapat perbedaan dengan larutan Feeling yang bekerja pada basa kuat karena mengandung kalium hidroksida, sedangkan dalam larutan Benedict hanya terdapat natrium karbonat sehingga tidak terlalu basa. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentuknya endapan berwarna merah bata yang tidak larut. Berikutnya adalah tes Feeling ini bertujuan untuk mengetahui apakah hidrolisis berlangsung dengan baik. Reaksi akhir yang menunjukkan positif adalah terbentuknya endapan merah bata. Pada percobaan didapatkan bahwa sukrosa dan amilum menunjukkan hasil yang positif. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 10 atau pertanyaan yang terakhir. Hewan memamah biak dapat mencerna selulosa karena adanya enzim selulase yang dihasilkan oleh A. Dinding rumen, yang B adalah dinding omasum yang bersifat asam, sedangkan yang C adalah bakteri yang dihasilkan oleh retikulum. Kemudian yang D adalah bakteri dalam rumen dengan suasana basa atau alkalis. Yang E adalah dinding omasum. Nah, oke, jadi jawaban yang 10 ini kira-kira yang tepat adalah jadi yang soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu dinding rumen. Dimana di sini kita contohkan adalah hewan yang memamah biak yang memiliki pencernaan atau selulosa, yaitu contohnya kita contohkan adalah sapi. Nah, jadi di sini penjelasan singkatnya adalah rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, maka sapi akan beristirahat. Di dalam rumen terdapat bakteri yang menghasilkan enzim pengurai polisakarida, misalnya hidrolase, kemudian ada amilase dan selulase yang berfungsi menguraikan selulosa. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah enzim selulase yang dihasilkan oleh di bagian dinding rumen pada sapi ya. Nah, Oke, terima kasih sudah menonton Fokus IPA di bagian kedua ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan atau yang lainnya boleh dikritik dan disarani. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.